saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, kita bersyukur hari ini kita bisa memasuki hari libur, hari weekend, hari Sabtu 22 November 2025. Saya percaya saudara sudah melakukan banyak aktivitas, mungkin saudara relax sejenak dan menikmati kebersamaan dengan keluarga saudara, dengan teman-teman, atau melakukan kesibukan lain. Karena itu izinkan saya menyapa saudara selamat malam. Sebelum saudara beristirahat dan membandingkan diri, ada baiknya saudara mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan yang selalu memiliki kemampuan untuk mengubahkan hidup kita. Saudara, tentunya renungan malam ini tidak harus didengar pada malam hari. Saudara bisa mendengar di dalam waktu-waktu di mana saudara available, karena belajar firman itu tidak terbatas ruang dan waktu. Dan kita masih terus belajar mengenai komitmen rohani yang perlu kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini kita belajar dengan judul komitmen terhadap pemerintah. Roma 13 ayat 1 menyatakan demikian. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pemerintah adalah kepanjangan tangan Tuhan. Seringkali kita berkata, pemerintahnya kan bukan anak-anak Tuhan, untuk apa kita taat? Ternyata saudara, di dalam Alkitab itu digambarkan bahwa Tuhan itulah yang mengangkat raja-raja. Tuhanlah yang mengangkat para pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini, baik yang kenal akan Tuhan ataupun tidak. Tuhan dalam providensinya menempatkan pemimpin-pemimpin sehingga pemimpin di dalam satu negara bisa menjadi sarana Tuhan untuk melakukan hukum yang perlu diterapkan kepada rakyat, sehingga ada keamanan, ada damai sejahtera dan perlindungan di tengah-tengah rakyat mereka. Dan saudara, tugas kita adalah mentaati pemerintah dan komitmen terhadap pemerintah. Apakah pemerintah itu orang percaya atau tidak? Sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan perintah Tuhan, dengan firman Tuhan, kita harus mentaatinya. Misalnya saudara dan saya berkewajiban untuk membayar pajak, kita harus membayar pajak tanpa berbohong atau melakukan markup atau penghitungan yang curang. Lalu pemerintah juga membuat aturan di jalan raya misalnya. Kita semua punya kewajiban untuk mentaatinya. Dan ada begitu banyak hal-hal lain. Karena saudara, bad government itu masih lebih baik daripada no government. Pemerintahan yang buruk masih lebih baik daripada tidak ada pemerintahan sama sekali. Karena tanpa pemerintahan, rakyat akan kocar-kacir, rakyat akan ada dalam situasi yang kacau. Karena itu, saudara dan saya perlu terus berdoa, mentaati pemerintah dan berdoa untuk para pemimpin di mana kita berada. Karena kesejahteraan bangsa, kesejahteraan kota itu ada kesejahteraan kita juga. Karena itulah pemerintah diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menyandang pedang, kalau nanti saudara membaca ayat-ayat selanjutnya, sehingga mereka diberikan kuasa untuk menghukum orang-orang yang hidupnya tidak tertib. Bahkan di beberapa negara tertentu, pemerintah memiliki kuasa untuk memberikan hukuman mati kepada seseorang yang sudah menjadi sampah masyarakat, merugikan masyarakat secara luas. Karena itu saudara dan saya tidak boleh melarikan diri dari tanggung jawab sehingga tidak mau taat dan tunduk kepada pemerintah. Titus 3 ayat 1 juga mengingatkan yang sama. Di sana dikatakan, ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap melakukan setiap pekerjaan yang baik. Jadi saudara dan saya kembali diperintahkan oleh Tuhan untuk tunduk dan taat kepada pemerintah serta melakukan pekerjaan yang baik, karena inilah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Dan hari ini sebelum saudara tidur, saudara harus sadar saudara bisa ada di negara di mana saudara ada, itu karena Tuhan masih campur tangan. Saya yang berada di Australia tunduk kepada aturan-aturan negara Australia. Saudara yang ada di Indonesia, di Amerika, dimanapun saudara berada, saudara tunduk kepada pemerintah di lokal saudara yang terkecil bahkan sampai yang terluas dan terbesar, presiden, perdana menteri, ataukah raja, atau apapun juga.
Tuhan menghendaki kita untuk tidak memberontak, tapi komitmen mentaati Tuhan, karena inilah kehendak Tuhan yang perlu kita lakukan. Kiranya renungan firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk sadar akan komitmen kita sebagai warga negara di dunia ini. Kita wajib taat dan tunduk kepada kewarganegaraan kita, pemerintahan di mana kita bernaung, siapapun juga itu dan apapun keadaan mereka. Berdoa bagi para pemimpin saudara agar mereka diubahkan dan menerima Injil tentunya. Berdoa agar mereka tidak membuat peraturan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kiranya renungan ini mengingatkan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat tidur. God bless you. Shalom.